Belajar itu asyik, penuh kesenangan, penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, bersahabat, ceria, dan mencoba terus berlatih sampai menemukan kepuasan sesenang-senangnya, sepuas-puasnya. Inilah makna belajar yang terus terang saya ingin menambahkan sebanyak mungkin kata untuk mewakili suasana ketika belajar dari kecil, dari bayi sampai kita menjelang sekolah. Perasaan senang, itulah kunci yang membuat gambaran seseorang senang belajar dari kecil. Walaupun dulu kita mungkin tidak mengenal istilah belajar, tapi kita mencoba sesuatu, mempraktekkan sesuatu, mengenali sesuatu, sampai akhirnya menemukan dan bisa mempraktekkan sesuatu. Ya, inilah kesenangan belajar yang dirasakan sampai sebelum masuk sekolah. Mari sekarang kita bandingkan dengan ketika kita masuk sekolah. Nah, teman iPen, saat masuk sekolah, kita bisa bertanya, baik kepada diri kita, atau pada teman-teman yang sedang sekolah, ataupun sedang kuliah. Coba kita tanya, apa suasana perasaan yang mereka rasakan saat mereka belajar. Banyak di antara kita, atau banyak di antara teman-teman yang sedang sekolah dan sedang kuliah, adik-adik kita, anak-anak kita, mungkin justru merasakan suasana yang jenuh, bosan, melelahkan, bahkan tertekan, hingga stres yang luar biasa. Nah, tentu saya sangat bangga jika Anda justru menjadi bagian dari orang yang kelompok minoritas dalam merasakan suasana belajar itu. Yang dimaksud minoritas adalah saat Anda justru menjadi orang-orang yang seperti saya gambarkan tadi di awal. Anda menjadi orang yang senang belajar, sudah betul-betul fokus, betul-betul menikmati proses belajarnya. Pelajaran apapun dilahap dengan luar biasa. Nah, ini memang kalangan minoritas. Kebanyakannya ternyata merasakan jenuh, berat, apalagi ketika sudah masuk ruang bangku-bangku sekolah, entah di SD, SMP, SMA, bahkan hingga bangku kuliah. Nah, teman APN sekalian, pada episode kali ini, kita akan membedah sekaligus membuka isi dari buku yang saya susun tentang Learning Skill Gen 100, keterampilan belajar. Inilah sebuah buku atau upaya kita untuk mengembalikan bagaimana proses belajar itu kembali kepada fitrahnya, yaitu fitrah yang membuat seseorang belajar itu asik dan menyenangkan. Tidak seperti saat ini, kita bisa melihat fenomena. Ada anak kelas 5 SD, kelas 4 SD, yang harusnya dia saat merasakan belajarnya sedang sangat tinggi-tingginya, tapi justru malas belajar, justru begitu lelah belajar, begitu tidak termotivasi dan tidak antusias saat belajar. Ini pasti ada masalah, ini pasti something wrong, ada sesuatu yang perlu dibetulkan. Nah, belajar hakikatnya adalah kita menemukan kembali agar kembali sesuai dengan aslinya, yaitu sesuatu yang enjoy, yang menyenangkan, yang asik. Dan sekaligus sekarang kita pun ingin mencari apa faktor penyebab kejenuhan seseorang belajar, faktor penyebab yang membuat seseorang malah jadi tidak menikmati belajarnya. Jika faktor penyebab kejenuhan belajar itu terjadi karena faktor gurunya, maka itulah kenapa kami di Pusat Layanan Pendidikan mengupayakan sebuah program sekaligus merintis program Inspiring Teacher. Bagaimana cara menjadi guru yang diperbaiki seni mengajarnya, teknik mengajarnya, sehingga membuat senang siswa-siswinya. Nah, kemudian jika faktor kejenuhan belajar itu justru karena faktor orang tuanya misalkan di rumah, orang tuanya salah mendidik anak, salah menerapkan cara mengasuh yang membuat anak jadi tidak senang dan bahkan tertekan, itu pun nanti kita bahas. Ada program namanya My Parents, My Best Teacher. Orang tuaku, guru terbaikku. Jika juga faktor kejenuhannya seseorang belajar itu karena faktor misalnya siswanya sendiri, nah inilah, kalau faktor siswanya, ini akan kita bahas, ini akan kita bedah, bagaimana cara menumbuhkan rasa senang belajar, menghadirkan kembali kesenangan belajar dan teknik-tekniknya, sehingga kita bisa menemukan learning how to learn, cara belajar, bagaimana belajar, ya, belajar kembali, cara belajar. Inilah learning skill gen 100 atau generasi 100. Saya katakan generasi 100 untuk mewakili kualitas yang gemilang, kualitas yang membuat kita sangat berprestasi, itulah generasi 100. Learning skill ini berisi kemampuan-kemampuan yang akan memandu kita bagaimana memiliki kesiapan belajar. Jadi
dalam episode yang sebelumnya, ada 4 faktor kunci seseorang dalam proses pendidikan itu. Pertama, ada faktor kekuatan kurikulum, sudah pernah kita bahas di episode yang lalu. Ada faktor guru yang efektif, dan ada faktor ketiga, yaitu kesiapan peserta didik atau kesiapan muridnya. Nah, hari ini, di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membangun kesiapan peserta didik agar siap belajar dengan asik, dengan menyenangkan. Mari kita mulai pertama, teman iPen, membahas bagaimana langkah-langkah kita untuk mengupayakan belajar kembali senang. Kita sekarang akan membangun terlebih dahulu fondasi agar belajar itu kembali menyenangkan, kembali asik. Nah, asik sendiri nanti menjadi sebuah singkatan yang akan kita bedah satu persatu. Dia sebuah akronim. A adalah arah belajar, S semangat belajar, Y yakin dan terampil belajar, I irama belajar, dan K-nya adalah kebiasaan belajar. Nah, teman iPen, sekarang kita akan mulai mengawali bagaimana memaksimalkan agar belajar itu kembali menyenangkan dan enjoy. Ayo kita mulai dengan membedah dulu cara kerja dari otak kita. Mengawalinya dengan membedah cara kerja otak akan membuat kita tahu, oh ternyata beginilah betulnya proses otak kita bekerja yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi alat atau fasilitas untuk memudahkan kita memahami sesuatu. Nah, berbicara tentang otak, ini ada penelitian yang banyak disebar atau di-share oleh banyak para ahli. Di antaranya kalau kita lihat gitu ya, misalnya sebuah contoh saja, kecepatan otak itu luar biasa. Misalnya Anda bayangkan, seseorang dalam sebuah ruangan misalnya, atau siswa-siswi di sebuah ruangan kelas, bayangkan misalkan ada gurunya, tiba-tiba dia melemparkan pulpen, melemparkan benda kepada salah satu muridnya. Melemparkan dengan mendadak ya. Coba Anda bayangkan, kira-kira saat dilempar secara mendadak, apa yang akan dilakukan anak-anak saat melihat ada yang datang kepada dirinya, ya barang yang dilempar maksudnya. Nah, ketika barang itu dilempar, maka langsung secara sigap dan singkat sekali, dengan cepat sekali, tangan sang anak akan mencoba meraih apa yang dilempar oleh gurunya. Mari kita lihat kecepatan seorang siswa tadi menangkap benda yang dilemparkan. Ini sebetulnya memang biasa saja gitu. Tapi kalau kita bedah, kalau kita rinci, kalau kita urai, itu ternyata prosesnya panjang. Anda bayangkan saat mendengar misalnya seorang guru mengatakan, anak-anak tangkap. Nah, ketika ada kata-kata tangkap, maka telingalah yang merespon pertama kali, lalu dia memberitahu ke otak bahwa ada sesuatu yang diminta dilakukan. Kemudian juga mata menyaksikan ada barang yang datang kepada sang siswa, ya kepada orang yang dilempar tadi. Maka mata pun memberitahu ke otak. Lalu kemudian otak memproses sampai akhirnya menunjuk atau memilih anggota badannya untuk menangkap barang tersebut dengan cepat. Dan prosesnya sangat kilat, hanya hitungan. Itu menunjukkan bahwa kemampuan otak kita dalam memproses dengan cepat semua pekerjaan yang dikerjakan dengan otak itu ternyata mampu dilakukan. Ya, sekarang Anda bisa membayangkan sebaliknya. Jika otak seseorang lambat, terus kemudian dia dilempar sesuatu, ya, kalau otaknya lambat mungkin pada saat dia baru melihat, baru berpikir, tiba-tiba bendanya sudah mengenai kepada kepalanya. Maka tentu akan terasa sakit, ya. Nah, teman iPen, saya mau mencoba menggambarkan betapa otak kita itu sebenarnya memiliki kecepatan yang tinggi, luar biasa. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa otak kita itu mampu bekerja cepat, dia mampu belajar dengan cepat, mampu menggali dengan cepat, sampai kepada mengambil keputusan dengan cepat. Makanya nanti kalau ada istilah membaca cepat, menghafal cepat, itu semua bisa dilakukan oleh otak kita, karena memang otak kita memiliki kapasitas untuk itu, untuk beraktivitas dengan kecepatan tinggi. Sekarang Anda mau coba dilempar? Silahkan praktekkan sendiri masing-masing. Oke, berbicara tentang cara kerja otak ini, maka saya akan meringkasnya dengan 3 poin saja. 3 poin tentang cara kerja otak. Yang pertama, otak kita itu mampu belajar apapun. Yakinilah bahwa seseorang yang memiliki otak
dia pasti bisa menguasai pelajaran apapun, dari yang paling mudah sampai yang tersulit sekalipun. Kenapa? Karena otak itu pada dasarnya mampu menguasai belajar apapun, mempelajari apapun, hanya saja memang butuh waktu dan kecepatan. Tiap orang berbeda-beda waktu dan kecepatannya, tapi pasti mampu. Mari kita bayangkan, seseorang yang baru belajar sesuatu atau mempelajari barang baru, hal baru, itu seperti seseorang yang masuk ke dalam sebuah hutan. Atau Anda rasakan, Anda masuk ke sebuah hutan belantara, belum pernah dijamah orang, pertama kali masuk ke hutan yang seperti itu pasti luar biasa energi dan upayanya. Karena harus membabat semak, belukar, segala macam pohon, harus dibabat dulu sehingga ada jalan yang bisa ditembus. Tapi kalau Anda sudah yang kedua kalinya melewati hutan itu, mungkin sudah mulai terbentuklah ada jalan kecil, jalan setapak. Apalagi kalau sudah ketiga, keempat, kelima kalinya pengulangan masuk ke dalam hutan itu, mungkin jalannya sudah lebih besar, bahkan menjadi sebuah jalan yang bisa dimasuki oleh banyak orang. Sehingga lama-lama akhirnya lebar bahkan menjadi jalan seperti jalan raya yang kita sekarang biasa gunakan. Nah, itulah gambaran proses seseorang belajar di mana sesuatu yang baru dipelajari itu memang seperti menembus hutan belantara. Tapi kalau sudah sering diulang, sering diulang, sering dipelajari, dibaca lagi, diulangi lagi, maka akan terbentuklah jalan lebar sebagaimana tadi sebuah hutan yang awalnya semak belukar, ini menjadi jalan yang lebar dan bisa dimasuki oleh banyak orang bahkan dengan kendaraan sekalipun. Ilustrasi tentang hutan ini mengingatkan kita bersama bahwa keyakinan tentang otak itu mampu mempelajari apapun, yang termudah hingga yang tersulit sekalipun, itu adalah sebuah keniscayaan. Yakinilah bahwa otak kita itu mampu belajar apapun, mampu menguasai bahasa apapun, mampu untuk mendeteksi, merinci, hingga menguasai rincian-rincian yang sangat rigid bahkan tentang sesuatu. Cara kerja otak yang kedua adalah bahwa otak itu ternyata bekerja dengan keseimbangan dua belahan otak. Mungkin Anda sering mendengar ada istilah otak kanan, ada istilah otak kiri. Nah, sebelum kita bahas itu, mari kita rasakan dulu. Atau coba Anda praktekkan aja sendiri. Silakan Anda pejamkan mata sebelah. Kita pejamkan sebelah mata kiri misalnya. Lalu Anda tahan mata kiri ini dalam keadaan terpejam. Coba tahan sampai sekuat mungkin berapa lama kira-kira? Apakah setengah jam? 1 jam? Rasanya tidak mungkin sampai selama itu. Dalam hitungan detik, belum sampai semenit aja mungkin mata kita itu saat dipejamkan hanya sebelah, itu maka ingin dipaksa untuk segera dibuka. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa organ tubuh kita memang sudah diciptakan yang berpasang-pasangan itu saling membackup. Saat mata kiri ditutup, maka yang bekerja hanya mata kanan. Nah, ketika mata kanan bekerja, dia pasti lelah. Oleh karenanya, memaksa mata kirinya untuk segera dibuka. Ini sama halnya dengan Anda kalau misalnya terlambat sekolah atau membuat masalah di sekolah dulu waktu kecil, waktu sekolah, terus misalnya Anda diberi hukuman dan suruh berdiri dengan satu kaki. Nah, coba Anda rasakan. Berdiri dengan satu kaki di depan kelas. Itu pegelnya minta ampun. Dengan sangat memaksa, kita ingin segera mengimbangi beban kaki yang digunakan menopang satu tadi itu, satu kaki, ingin segera dengan dua kaki. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata organ tubuh kita itu bekerja berpasang-pasangan dan saling membackup. Begitupun otak kita, ada otak bagian kanan atau otak belahan kiri, ya, bagian kiri. Nah, otak kanan dan otak kiri itu bekerja secara seimbang, saling membackup dan tidak mungkin salah satu. Ya, tidak mungkin misalkan ada orang dikatakan ini dominan otak kiri, dia kiri semua bekerjanya, nggak mungkin. Atau dominan otak kanan, hanya kanan aja, nggak mungkin. Semuanya pasti bekerja beriringan. Sebagai sebuah contoh, misalnya Anda membaca buku, ya, atau Anda misalnya menonton sebuah acara atau film atau ya film-film, terutama film-film yang kartun misalnya. Kenapa kita begitu senang saat anak-anak ataupun kita juga nonton film kartun, nonton film yang ada beragam warna, bahkan ada musiknya, ya, musik-musik pengiringnya. Itu membuat kita begitu santai dan enjoy sekali.
Termasuk kalau sekarang misalnya Anda main game dengan game-game yang dengan suara dan tampilan-tampilan visual yang menarik, itu kenapa kita kok kuat lama banget gitu ya, tahan, karena ternyata dua belahan otak kita itu terlayani dua-duanya. Saat kita menonton film, misalnya film kartun anak-anak lah gitu ya, dia melihat tampilannya warna-warni, maka otak kanannya terlayani. Otak kanannya mengakses warna-warni itu. Nah, adapun alur cerita, proses filmnya, cerita dalam film itu yang dicerna oleh otak kirinya. Maka disitulah terbentuk otak kanan, otak kiri bekerja bersama-sama. Nah, itulah yang membuat kita senang bertahan lama saat menonton, saat melihat sesuatu yang menarik seperti film termasuk games ya. Namun kalau kita membaca buku misalnya, apalagi bukunya tidak berwarna, bukunya hitam putih, betapa lemahnya kita ya. Baru 3 menit saja, 5 menit saja sudah terasa bosan dan menjenuh. Itu karena hanya otak kiri yang dipacu dan bekerja untuk mengakses bacaan tersebut. Oleh karenanya, nanti kita akan belajar bagaimana menyeimbangkan otak kiri dan kanan kita, namun pada saat ini yang penting adalah kita meyakini otak itu bekerja dengan keseimbangan dua belahan otak kanan dan otak kiri. Poin ketiga tentang cara kerja otak itu adalah bahwa otak ternyata bekerja dengan kesaling terkaitan, ya, kesaling terkaitan antara 3 lapisan. Jadi otak itu menurut penelitian-penelitian terbaru itu ternyata terdiri atas 3 lapisan otak. Mari kita bayangkan sebuah tangan seperti ini, atau Anda juga boleh mengepalkan tangan seperti ini, untuk menggambarkan 3 lapisan otak. Di paling bawah, ini ada pergelangan tangan kita. Ibaratnya ini kalau dalam susunan otak itu, ini adalah lapisan pertama, lapisan paling bawah. Disebutnya dengan lapisan otak reptil katanya. Ini otak yang paling bawah. Fungsinya fungsi untuk bagaimana merasakan intuisi, ya perasaan-perasaan, berani, takut, bertahan hidup, lapar. Di sini semua otak yang paling bawah, namanya otak reptil. Nah, lapisan kedua itu ibaratnya kepalan tangan kita. Ini lapisan otak yang sering disebut dengan otak limbik, ya otak mamalia atau otak limbik. Ini lapisan kedua adalah pusatnya emosi, pusat perasaan, pusat rasa senang, bahagia, jenuh, perasaan-perasaan yang menggambarkan emosi seseorang lah gitu ya. Ini di otak lapisan kedua. Nah, ada lapisan ketiga, ini seperti tangan kiri saya ini lapisan paling besar dari otak. Lapisan besar dari otak, lapisan ketiga, sering disebut namanya otak neokorteks. Inilah otak untuk belajar, berpikir, menganalisis, dan bekerja untuk membantu kita, manusia dalam kehidupan. Jadi, ada 3 lapisan tuh. Lapisan pertama reptil, paling bawah ini. Nah, otak kedua, lapisan limbik atau otak mamalia. Otak ketiga, lapisan ketiga, ini otak paling besar dan itulah otak yang difungsikan untuk belajar, berpikir, menganalisis, dan lain-lain. Nah, lalu apa hubungan 3 lapisan ini, teman EPN sekalian? 3 lapisan otak itu, ya, lapisan pertama, kedua, ketiga tadi, ini bekerja saling terkait. Jadi kalau otak reptil misalnya, seseorang, siswa misalnya, dia belajar di kelas, tapi dalam keadaan misalnya takut misalnya, karena dimarahi oleh gurunya, atau gurunya mengancam misalnya gitu ya, membuat seseorang siswa merasa takut, maka otak reptilnya akan beraktivasi. Dia akan merasa gelisah, takut, khawatir. Dia akan mempengaruhi emosinya di lapisan kedua. Jadi emosinya akan pasti orang yang sedang takut, emosinya pasti tidak akan bahagia, tidak senang dong ya. Dia pasti merasa sedih gitu ya, atau merasa juga yang tidak menyenangkan lah gitu. Nah, jika seperti itu, takut, terus perasaannya, emosinya tidak menyenangkan, ya, sedih, maka otak lapisan ketiga untuk belajar, untuk berpikir, untuk menghafal, ini nggak akan bisa bekerja maksimal, atau bahkan sama sekali nggak bisa bekerja. Ya sama halnya, seperti Anda misalnya, Anda sedang sedih, terus disuruh menghafalkan Quran misalnya, atau disuruh menghafalkan apapun yang harus dihafal, ya nggak akan ada yang bisa dihafal. Atau Anda sedang sedih, suruh baca buku, pasti nggak nyaman. Gitu.
Tapi kalau Anda sedang bahagia, Anda sedang senang, kalau bagi karyawan mungkin itu yang sedang di tanggal-tanggal muda, mungkin sedang happy banget gitu ya. Itu dipakai belajar, dipakai berpikir, menghafal. Wah, itu mudah sekali, gampang banget. Nah, itulah gambaran 3 lapisan otak yang saling terkait, yang jika salah satunya terganggu, jika salah satunya kurang berjalan dengan sesuai fungsinya, atau negatif gitu ya, tadi ada takut atau dia tidak senang, tidak happy, maka belajar si otak ini di neokorteksnya nggak akan berfungsi maksimal. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi 3 lapisan otak ini saling terkait. Oleh karenanya Anda para guru, termasuk Bapak Ibu orang tua di rumah, mohon dipastikan, sebetulnya pastikan kalau kita terhadap anak, gimana caranya supaya bisa mereka menerima nasihat-nasihat kita itu dalam keadaan senang. Makanya dari awal tadi kita bahas yang namanya belajar itu harus senang. Learning will be effective if we get fun. Belajar itu akan efektif kalau kita senang. Maksudnya otak mamalianya tadi senang, tidak terganggu. Jadi yang sering membentak, sering menakut-nakuti, mengancam, itu mengganggu otak reptil anak. Sama, tidak akan membuat otak belajarnya bisa maksimal. Tapi sekali lagi, jika otaknya dia dalam keadaan bahagia, dia juga tidak merasa terancam, ya, dia butuh keberanian. Orang yang berani menggali sesuatu, mencari sesuatu, itu pasti rasa ingin tahunya antusias sekali. Dia pasti mengupayakan ingin menemukan apa sih ini, ada misteri apa dari yang sedang dicari ini. Itulah seseorang anak-anak yang merasa ya curiosity-nya, rasa ingin tahunya tinggi, itu seperti itu. Baik, jadi sudah kita pahami sekarang ya, 3 lapisan otak yang saling terkait, dan itulah cara kerja otak kita. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan, kalau sudah paham tentang otak, cara kerjanya, sekarang kita lanjutkan dengan menemukan rahasia baru belajar abad sekarang, kekinian, era sekarang, zaman now. Bagaimana belajar kita sekarang, ya, dikaitkan dengan perlunya kita mengubah haluan. Baik, saya mau mengajak Anda bertanya pada diri sendiri. Tahu tidak, ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh banyak pelajar, banyak mahasiswa, yang membuat mereka tuh kenapa belajar jadi jenuh, males, bosan, nggak antusias gitu ya. Pokoknya males sekali. Ada satu kesalahan. Kira-kira Anda tahu apa itu kesalahannya? Kalau Anda belum kebayang, saya bantu jawab. Kesalahan pertama yang dilakukan seorang pelajar, seorang mahasiswa, atau siapapun yang sedang belajar, yang membuat dirinya jadi merasa malas, jenuh, dan lain-lain, adalah karena mereka memposisikan dirinya dalam proses belajar itu sebagai objek. Saya ulangi, kalau Anda memposisikan diri sebagai objek dalam belajar, itulah yang menjadi kesalahan yang membuat Anda jadi jenuh. Contohnya begini, yang disebut objek itu begini. Misalkan saya menendang bola, yang jadi objeknya kan bola. Subjeknya saya, pelakunya saya, objeknya bola. Yang namanya objek di bola tadi, ditendang sana, tendang sini, pasti nggak enak. Dan begitupun Anda kalau di sekolah, atau di tempat kuliah, atau belajar dimanapun, memposisikan sebagai objek, maka Anda seperti bola tadi, disuruh-suruh sama gurunya begini, disuruh begini, dikasih tugas apa, dan kita merasa nggak nyaman karena kita memposisikan sebagai objek. Nah, kalau kita jadi objek, teman iPen, jadi objek dalam belajar, itu pasti capek. Maka solusinya adalah jadilah subjek. Nah, untuk memahaminya gini, mari kita lihat di buku ini ada gambar, Anda lihat ada seseorang, di sekitarnya itu pelajaran-pelajaran. Ya, ada pelajaran matematik, bahasa Inggris, IPA, fisika, kimia, segala macam lah pelajaran. Kalau orang yang memposisikan dirinya sebagai objek, terus di sekelilingnya ada mata pelajaran, lihat arah panahnya itu ke dalam. Arah panahnya ke orangnya di tengah. Gitu. Jadi semua materi itu diarahkan ke kita. Itu kalau jadi objek, seolah-olah ya kita begitu. Disuapin sama gurunya, dijelaskan begini, diminta begini. Semuanya serba menunggu dari sang guru. Tapi kalau Anda jadi subjek, itu berbeda terbalik. Gambarnya seperti ini. Gambarnya, kita, terus ada pelajaran-pelajaran itu arah panahnya keluar. Gitu. Arah panahnya ke pelajaran itu. Nah, seolah-olah Anda ini menjadi seorang yang aktif, pencari ilmu, pencari materi, dan memang begitulah.
Perintahnya kan begitu. Carilah ilmu. Walaupun sampai ke negeri Cina, carilah ilmu sampai kita mendapatkan ilmu tersebut. Nah, jadilah subjek. Inilah mengubah haluan belajar kita yang tadinya jadi objek, ya posisinya diubah haluannya menjadi subjek. Kitalah sang pencari ilmu, kitalah sang petualang, kitalah yang mendalami mana matematik, mana fisika, mana kimia, mana pelajaran ini, mana pelajaran itu. Kitalah yang mencarinya, bukan kita yang nunggu dikasih guru, nunggu dikasih disuapi oleh guru. Itu namanya jadi objek. Nah, jadi ubah haluannya dari objek menjadi subjek. Lalu mengubah haluan yang kedua adalah mengubah haluan belajarnya dari yang tadinya kita diajari orang lain berubah menjadi mengajari diri sendiri. Jadi individu masing-masing mengajari diri sendiri, belajar mandiri. Apalagi era sekarang, era digital, ilmu, materi, beragam konten itu melimpah di mana-mana, terutama di internet. Maka yang bisa dilakukan sekarang sebagai seorang yang belajar supaya makin asik di era sekarang adalah Anda ubah bahwa Anda belajar itu mengajari diri sendiri. Anda self-learning, belajar mandiri, berubah dari yang selalu nunggu diajarin orang, selalu nunggu dijelaskan orang, selalu nunggu untuk dapat konten dari orang lain. Sekarang Anda yang mengajari diri sendiri. Bahwa saya mau belajar misalnya tentang robotik, mau belajar tentang ilmu coding, mau belajar tentang ilmu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Anda yang mengajari diri sendiri. Nah, itu haluan kedua yang kita ubah. Dari belajar selalu mengandalkan orang, berubah menjadi belajar untuk mengajari diri sendiri, self-learning, belajar mandiri. Nah, kemudian yang ketiga, yang kita ubah juga sekarang, haluannya adalah era sekarang, terutama era kekinian, Anda akan menemukan bahwa ternyata belajar yang mudah itu adalah jika belajar dengan cara yang paling cocok dengan cara kita. Cara yang paling sesuai dengan yang kita rasakan mudah gitu ya. Atau yang paling alamiah. Karena kalau yang alamiah sesuai dengan yang cocok buat kita misalnya. Anda belajar misalnya dengan lebih mudah dengan dijelaskan orang misalkan, atau dengan membaca buku, atau dengan mempraktekkan langsung, atau dengan apapun cara yang Anda pilih, maka itu akan lebih alamiah. Jika alamiah sesuai dengan yang kita rasakan paling enak, maka itu akan membuat jadi lebih mudah. Nah, kalau lebih mudah, pasti akan lebih cepat. Jadi, belajar itu sebetulnya adalah proses yang cepat, mudah, karena cocok dengan cara kita. Setelah itu, kemudian kita mengupayakan bagaimana menguasai secara global dulu gitu ya, baru rincian-rinciannya. Itulah belajar terbaik. Jadi, kesimpulannya belajar terbaik adalah Anda gunakan yang cara paling cocok dengan diri kita, itu akan membuat kita mudah, cepat, dan kuasai global, baru rincian. Oke, itulah bagian yang kita anggap sebagai transformasi ya, mengubah haluan belajarnya. Dan ini rahasia baru belajar era sekarang. Baik, selanjutnya teman iPen, belajar itu asik. Inilah yang menjadi concern kita pada episode saat ini, untuk membantu kita menemukan keterampilan belajar, caranya belajar. Jadi dalam banyak literatur, buku-buku yang menggambarkan masa depan, orang yang dikatakan buta huruf di masa depan katanya bukan orang yang nggak bisa baca tulis A, I, O, begitu, bukan. Orang yang buta huruf di masa depan adalah orang yang dia belum pernah belajar caranya belajar. Nah, bagaimana menguasai keterampilan belajar tentang cara belajar? Maka asyik ini adalah sebuah singkatan. Tadi sudah disampaikan di awal, A-nya adalah Anda menemukan, menciptakan arah belajar. A-nya adalah arah belajar. Ini adalah tentang guidance, target yang mau dituju. Arah belajar. Ya, Anda bayangkanlah, misalnya Anda mau pergi, atau Anda pergi, bepergian, tapi Anda tidak jelas arahnya mau kemana. Itu pasti, ya, nggak jelas gitu ya. Orang yang punya arah, mau menuju ke Jakarta, mau menuju ke Malaysia, atau kemana, itu akan lebih
lebih pasti. Sehingga belajar kalau sudah punya arah, pasti dia akan tumbuh yang kedua, yaitu S, asik. S adalah semangat belajar. Kenapa seseorang bisa mudah termotivasi, semangat? Karena dia tahu arahnya mau ke sana. Dia tahu arah yang mau dituju. Nah, semangat belajar itu akan tumbuh. Asik. Karena tumbuhnya semangat ini sebab jelas tujuan yang mau ditujunya, arah belajarnya. Lalu yang ketiga, asik itu Y, huruf Y. Y-nya adalah yakin dan terampil belajar. Jadi yakin, itu aspek keyakinan emosional kita, dan keterampilan belajarnya. Nah, ini sudah disinggung tadi di awal. Yang pertama yakin dulu nih, yakin bahwa kita mampu menguasai, yakin bahwa kita bisa menaklukkan pelajaran-pelajaran sulit gitu ya. Kemudian ditambah dengan keterampilan belajar teknikalnya. Nah, keterampilan belajar teknikalnya itu, saya ulang lagi tadi, keterampilan teknikal belajar, menghafal cepat, membaca cepat, berhitung cepat. Itu skill-skill teknikal yang akan menunjang, membuat kita semakin yakin, wah ternyata kita bisa. Ya. Kemudian yang keempat, asik. Huruf keempat adalah I, irama belajar. Bagaimana kita mengelola irama belajar. Nah, teman Ivan, mari kita ambil pelajaran dari seorang ulama yang dahulu beliau punya irama belajar, ritme belajar. Ini tentang skill manajemen dalam belajar. Ya, ulama ini pagi-pagi ya beliau mengupayakan menghafal. Mohon maaf, pagi yang dimaksud dalam pagi sebelum fajar ya. Ya di subuh lah. Subuh itu menghafal. Kemudian masuk waktu duha pagi-pagi melakukan analisis ya, melakukan penelitian. Jadi meneliti, ya menggali, menganalisis. Kemudian siang hari beliau menulis. Ya, kemudian baru di malam hari beliau mengulang lagi pelajaran yang sudah dipelajari hari itu. Ini sebuah gambaran contoh irama atau ritme belajar yang disusun, didesain dan dipraktekkan. Kapan dia menulis, kapan dia membaca, kapan dia membuat penelitian, bahkan itu semua menjadi sebuah rangkaian yang menarik, menjadi irama belajar yang tepat. Ya. Nah, mengelola waktu, mengelola kesempatan, mengelola lingkungan belajar itu bagian dari manajemen irama belajar. Nah, inilah huruf I dalam asik itu. Anda pun sebaiknya memiliki keterampilan mengelola waktu Anda, mengelola kapan Anda belajar, kapan Anda istirahat, kapan Anda main, sampai Anda menemukan golden time, menemukan waktu-waktu emas untuk belajar, itu karena kita mengatur irama belajar. Apa sih yang dimaksud golden time? Itu waktu emas saat Anda begitu mudah menyerap materi, begitu gampang mengolah pelajaran ataupun konten-konten, bahkan keluar ide-ide kreatif, itulah saat Anda sedang golden time. Dan setiap orang beda-beda. Nah, mungkin Anda merasakan ada yang begitu mudah menyerap materi itu kalau pagi-pagi gitu. Ada yang kalau malam hari, ada yang siang hari bahkan, walaupun agak jarang mungkin yang siang ya, karena biasanya agak panas gitu. Tapi ada macam-macam. Bahkan ada yang di subuh hari, di tengah malam pun ada itu yang golden time-nya, merasakan suasana belajar seperti itu. Temukan golden time karena itu membantu Anda menemukan irama belajar yang membantu kita dalam proses belajar. Terakhir huruf K, kebiasaan belajar. Ini tentang bagaimana membangun pola dan tradisi untuk habit belajar kita. Yang ujung-ujungnya adalah kita itu akhirnya belajar dimanapun, kapanpun, dan gemar belajar dimanapun, kapanpun. Bahkan berinteraksi dengan banyak orang sekalipun, semuanya menjadi proses yang tradisi belajar. Jadi tidak ada waktu dan kesempatan kecuali Anda memanfaatkannya untuk menambah ilmu baru, wawasan baru, dan semuanya jelas tujuannya membuat kita semakin berkembang, bertumbuh, menjadi orang yang semakin menjelma jadi yang produktif. Inilah belajar asik sebagai akronim sekaligus menggambarkan rumus awal kita, pembahasan awal kita bahwa belajar itu harus asik. Inilah model belajar baru asik, inilah inovasi, inilah yang perlu Anda coba sekarang, cobain inovasinya, mencoba belajar dengan asik. Terima kasih, sampai ketemu.